Kasus dugaan perundungan disertai pelecehan seksual di Binus School Simpruk masih berlanjut lantaran para kedua belah pihak gagal melakukan perdamaian lewat proses mediasi. Polisi menyatakan bahwa kasus tersebut masuk ke tahap penyelidikan dan proses hukum masih terus berjalan. Polisi menyatakan bahwa kasus itu masuk ke tahap penyelidikan setelah proses mediasi antara korban dan terduga pelaku belum menemui titik temu. Dari hasil penyelidikan didapati dugaan tindak pidana dalam pelaporan ini. Saat ini kasus ini masih berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Penyidik akan memeriksa ulang pihak-pihak terkait untuk selanjutnya dibawa ke gelar perkara. Penyidik telah memintai keterangan pihak dokter mengenai bukti visum yang telah dikeluarkan. 18 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Ya, jadi untuk kasus yang dilaporkan juga itu sudah kemarin dilaksanakan mediasi dari terlapor meminta kasat untuk memediasi, namun demikian belum ada titik temu ya, jadi dilanjutkan untuk kasusnya. Korban dugaan perundungan di SMA Bina Nusantara Simpruk Jakarta hadir dalam audiensi dengan Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta. Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mempertanyakan soal pernyataan korban yang menyebut bahwa orang tua salah satu pelaku adalah anak ketua partai. Ini anak-anak pejabat itu bukan? Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan perundungan seorang siswa di SMA Binus Simpruk, Jakarta. Rapat dihadiri korban RE didampingi penasihat hukumnya. Pihak sekolah serta tim penasihat hukum dari 8 anak terlapor juga hadir. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mempertanyakan soal pernyataan korban yang menyebut bahwa orang tua salah satu pelaku adalah anak ketua partai politik. Ini yang anak-anak pejabat itu bukan? Anak siapa aja? Anak pejabat dan ketua partai serta para pelaku ini mengaku mereka mengaku anak pejabat siapa gitu nanti. Nanti kuasa hukumnya yang sampaikan. Saya ya? tidak mengenal satu persatu Bapak dan Ibu, tapi saya hanya mengetahui dari pengakuan salah satu pelakunya adalah anak dari ketua partai. Yang mukul kamu itu? Bukan Pak, yang ngebully saya secara verbal Pak, yang pernah mengaku. Yang mukul anak siapa nggak tahu belum? Yang mukul saya tidak pernah kenal, dan saya tidak tahu siapa dia dan siapa orang tuanya Pak. Menurut penasihat hukum korban, Agustinus Nahak, akibat perundungan fisik dan mental, korban mengalami trauma dan perlu didampingi psikolog. Korban diketahui telah dirundung sejak November 2023 atau sejak pindah ke sekolah di Simpruk. Selain menyebut orang tua pelaku merupakan pejabat hingga ketua umum partai politik, penasihat hukum korban juga meminta pengurus sekolah ikut bertanggung jawab atas insiden perundungan tersebut. Anak-anak diduga pelaku ini hampir kurang lebih di atas 10 orang, bahkan sampai 30 orang. Dan ada geng-geng tersebut mengaku bahwa dia anak daripada pejabat, dia adalah anak pengusaha hebat, dia juga anak daripada ketua partai. Dalam rapat, Yayasan Bina Nusantara mengaku telah melakukan investigasi internal dan telah menyerahkan hasilnya kepada penyidik. Namun pihak sekolah tetap membantah ada pengeroyokan terhadap korban. Berdasarkan keterangan mereka tidak dikeroyok Pak, tetapi 1 lawan 1 karena kesepakatan tadi. Pengelola SMA Binus Simpruk Jakarta juga mengaku telah 4 kali menggelar mediasi antara pihak korban, pelaku, dan orang tua. Bahkan pihak sekolah telah memberikan skorsing terhadap 8 anak terlapor. Namun keluarga korban memilih menempuh jalur hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rekor baru Pekan Olahraga Nasional Lari 100 meter putra